Selamat datang atas waktu yang kembali, diberikan Pak. kepada saya. Halo Bapak, halo semuanya, cerah-cerah saya lihat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dari Bank BRI dan Rumah BUMN BRI, ada Bapak Teguh dan juga seluruh kawan-kawan BRI dari manapun yang sudah join di sini. Saya merasa sangat spesial dalam edisi BRI kali ini. Wah, banyak dari mana-mana. Semoga saya jadi terkenal gara-gara ini ya. Amin. BRI-nya maju, UMKM-nya maju, kita pun maju semua, Indonesia maju. Yang saya hormati Bapak narasumber dari pemerintah dan juga pelaku industri, Pak Wenpi, Pak Andri, Cak Lontong, yang terhormat juga teman-teman moderator, Pak Gendro Salim, Pak Frans Budi Pranoto, dan Pak Eduardo, Pak Edo. Selamat siang. Semoga kesempatan ini semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa dari acara BRI, dan juga yang saya hormati dan kami sayangi para peserta pelaku UMKM yang sudah hadir melalui Zoom meeting ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tentu atas rahmat dan karunia-Nya lah kita mendapatkan kesempatan ini, kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti webinar UMKM Brilliant yang diselenggarakan oleh Bank BRI bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Ristek BRIN, dan Kementerian Parekraf di hari Rabu yang cerah ini. Alhamdulillah di Jakarta pun enggak hujan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah saat ini terus berupaya untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM tentu saja, untuk bisa naik kelas. Saya senang banget bahasanya UMKM Brilliant ya. Itu kedengarannya kayak kata berlian gitu loh. Diamonds is girl's best friend. Jadi dengar kata UMKM Brilliant itu tuh, wah ini sudah cocok banget. Gitu kan? Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami telah menyiapkan langkah-langkah transformasi digital untuk membantu para pelaku UMKM onboarding di platform digital. Salam hangat dari Bapak Menteri saya. Sore ini saya akan rapat juga dengan beliau dan akan sampaikan, wow 230 orang loh yang join siang ini. Sayang Bapaknya nggak bisa lihat langsung. Dalam rangka mendukung UMKM agar dapat berdagang secara online, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan akses jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan penyediaan high throughput satellite pada akhir tahun 2023 yang akan membantu meningkatkan kecepatan jaringan internet di 50.000 titik layanan publik seluruh Indonesia. Coba bayangkan, itu artinya pelanggan Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa belanja dari 150.000 titik. Wah, itu cuan semua, Pak. BRI senang banget ini pasti. Selain itu, kementerian kami juga berupaya menghadirkan internet 4G di seluruh desa dan kelurahan termasuk wilayah 3T hingga tahun 2022. Kami mohon doanya. Diharapkan melalui pembangunan infrastruktur ini, para pelaku UMKM dimanapun berada mampu mengakses telekomunikasi secara berkualitas hingga dapat mendukung proses jual beli secara daring. Bagi saya yang juga masih muda ya, kemampuan akses telekomunikasi yang lancar ini tidak hanya buat jualan, tetapi bisa juga mempermudah perjodohan. Bisa. Jadi kalau misalnya ada pelaku UMKM yang masih single, jangan sedih. Tahun 2023 ada 150.000 titik akses internet dan di tahun 2022 aja semuanya sudah 4G. Jadi kalau mau video call sama istri atau pacar di rumah, lancar. Mantap. Sejak tahun 2016, Kementerian Kominfo telah melakukan proses onboarding kepada pelaku UMKM yang masih berdagang dengan cara konvensional agar mampu membangun usahanya di marketplace secara daring melalui program UMKM Go Online.
kami berusaha untuk memperkenalkan sekaligus mengajarkan kepada mereka, para UMKM, bagaimana cara berjualan secara daring dengan aman dan menguntungkan. Tentu sebagai pemerintah kita sangat ingin sekali semuanya itu dilalui dengan aman. Setelah mereka berhasil dalam berjualan secara daring, langkah berikutnya adalah Kementerian Kominfo juga saat ini tengah mendorong mereka agar aktif selling dan mampu lebih meningkatkan transaksi secara daring. Tujuannya tentu adalah agar para pelaku UMKM tersebut dapat naik kelas dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah. Jadi biar kerja itu buat selesai suap nasi aja Pak, tapi sepiring berlian. Dengan UMKM brilian, dapatlah kita sepiring berlian. Enak sekali impian kita di masa depan ini ya. Selain fokus kepada pemasaran produk secara daring melalui marketplace, Kementerian Kominfo juga mendorong usaha mikro dan kecil. Kementerian Kominfo saat ini tengah berupaya keras membantu dalam hal tersebut agar para pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya sehingga mampu bersaing di pasaran. Kementerian Kominfo juga yang Kelihatannya ada masalah koneksi dengan Bu Latifah. Mudah-mudahan segera join lagi. Luar biasa nih Bu Latifah. Yes. Semangat sekali, Pak. Iya, komunikasinya luar biasa. Mudah-mudahan segera masuk. Kita tunggu sebentar. Apakah Ibu Latifah sudah join lagi? Boleh tanyakan ke Bu Dindanya ya. Oh, udah masuk lagi. Silakan Bu Latifah, dilanjutkan. Aduh, terima kasih banyak pada setia menunggu saya. Inilah kesetiaan kawan-kawan UMKM yang tiada duanya. Siap, lanjut Bu Latifah. Izin saya melanjutkan, Kementerian Kominfo saat ini terus berupaya untuk mengorbitkan para pelaku UMKM agar dapat melakukan ekspor produk yang difasilitasi oleh marketplace sehingga mampu menjangkau pasar internasional. Bapak Menteri kami tentu punya harapan yang sangat tinggi agar teman-teman itu tidak hanya main di lokal tetapi juga main internasional. Saat ini Bapak Ibu semua, kekuatan ekonomi kita bertumpu kepada UMKM karena 60% GDP nasional kita ditopang oleh 64 juta UMKM yang 9,4 juta diantaranya telah go online. Alhamdulillah. Maka dari itu pemerintah juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang gambarnya hati-hati itu Pak, saya suka sekali dengan logo itu. Gerakan ini diluncurkan untuk mendorong UMKM artisan lokal mampu memproduksi produk asli Indonesia yang memenuhi standar kualitas dengan harga yang terjangkau dan delivery yang cepat untuk dibawa ke marketplace sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Gerakan ini dilakukan agar kebutuhan konsumsi dalam negeri kita dapat diisi dengan produk-produk UMKM dalam negeri. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bukan hanya merupakan gerakan pemerintah, tapi juga seluruh komponen masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Seperti yang kita lakukan sore hari ini, gotong royongnya sekarang sudah enak, bisa virtual lewat Zoom. Kita share. Kementerian Kominfo saat ini terus berupaya untuk memastikan infrastruktur digital dapat tersedia dengan baik, ruang digitalnya digunakan dengan baik, dan mampu menghasilkan talenta digital terbaik melalui program-program pengembangan talenta digital. Melalui literasi digital, Kementerian Kominfo berupaya untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan mengubah tingkah laku perilaku digital higienis, sehingga
menambah keterampilan digital. Ini ada persamaan Kominfo dengan BRI. Kalau Kominfo mau melakukan literasi digital, BRI mau melakukan literasi finansial. Nah, jadi kita sejalan visi. Kaitannya dengan talenta digital, khususnya untuk pengembangan UMKM, Kementerian Kominfo memiliki program Digital Entrepreneurship Academy yang menjadi bagian dari program Digital Talent Scholarship. Pak Teguh, saya permisi promosi ya. Hari Jumat saya akan program Digital Talent Scholarship. Sore-sore jam 3 sore live di YouTube. Jadi teman-teman di sini juga, teman-teman UMKM dan juga di BRI, bisa mengikuti live dari streaming YouTube Kementerian Kominfo. Kita akan launching program Digital Talent Scholarship untuk 100.000 beasiswa sertifikasi. Nah, ini bisa bermanfaat buat teman-teman UMKM atau juga keluarganya agar anak-anak mudanya bisa masuk ke sektor digital. Nah, program ini lebih jelas lagi merupakan pelatihan untuk pelaku UMKM belajar dalam mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha. Program ini bekerja sama dengan Facebook, Google, dan Gojek. Di periode pertama ini, diharapkan nantinya seluruh peserta pelatihan akan mampu menjadi talenta-talenta digital untuk mendorong UMKM dapat berkembang lebih baik lagi. Selain itu, ada beberapa pelatihan online lainnya untuk pengembangan SDM UMKM, yaitu pelatihan digital marketing, bahasa Inggris, pembuatan konten kreatif, pembuatan virtual tour, dan juga pembuatan toko online. Nah, dalam menghadapi pandemi ini, Kementerian Kominfo bersama platform digital juga menyediakan solusi berbelanja di pasar rakyat tanpa harus pergi ke lokasi. Untuk proses transaksi sudah menggunakan pembayaran non-tunai, cashless payment ya. Dengan demikian, pedagang dapat berjualan dan konsumen dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Kegiatan ini melanjutkan program UMKM Go Online melalui kegiatan gerebek pasar di 120 pasar rakyat di tahun 2019 yang sudah membantu onboarding lebih dari 39.000 pelaku UMKM di platform e-commerce. Kalau ini misal tidak virtual, saya dasar. Terima kasih Bapak-Bapak moderator, baik sekali tepuk tangan. Berdasarkan rancangan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, Kementerian Kominfo memiliki target 44.000 pelaku UMKM naik kelas dari skala mikro dan kecil menjadi menengah. Sebagai upaya untuk mengetahui indikator UMKM naik kelas, maka Kementerian Kominfo bekerja sama dengan LPEMFEBUI menyusun kajian UMKM naik kelas atau pemetaan UMKM dan penyedia kebutuhan teknologi digital. Kajian ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan fasilitasi adopsi teknologi UMKM sesuai dengan level UMKM, baik level tradisional tinggi, berkembang tinggi, modern, dan modern tinggi. Seru sekali ya yang saya kerjakan di Kementerian Kominfo ini. Keren. Saya aja seru, apa saya sibuk sekali beliau, tapi tetap perhatian kepada UMKM seluruh Indonesia. Sebelum melakukan fasilitasi, akan dilakukan survei kebutuhan intervensi teknologi, sehingga strategi dan metode pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan intervensi teknologi dan level UMKM tersebut. Ini untuk menjawab kebutuhan teman-teman UMKM semua yang tentu sangat spesifik kadang-kadang ya. Nah, program ini akan di 10 kawasan pariwisata prioritas dan daerah lainnya melalui upaya fasilitasi pendampingan yang dibagi tahap secara offline maupun online. Pendampingan tahap pertama akan membantu pendampingan bagi 13.000 pelaku UMKM produsen sektor pengolahan selama 3 bulan, dan tahap kedua juga akan dilakukan pendampingan 13.000 pelaku UMKM selama 3 bulan setelahnya. Pelaku UMKM akan mendapatkan pengetahuan terkait teknologi digital dan pengetahuan manajemen bisnis. Ini penting sekali biar dapat utang gitu, kering-kering dompetnya gitu ya Bapak Ibu ya. Dari 26.000 UMKM yang didampingi, maka ditargetkan 10.000 pelaku UMKM tersebut
jadi active selling dan mampu lebih meningkatkan transaksi secara daring. Tujuan dari teknologi digital bagi pelaku UMKM ini adalah untuk membantu pelaku UMKM dalam hal mempermudah akses pemasaran, membantu efisiensi biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan. Program ini juga merupakan wujud kolaborasi Kementerian Kominfo dengan para pelaku UMKM yang sudah menjadi binaan rumah BUMN untuk transformasi digital dan diharapkan menjadi UMKM naik kelas. Hadirin yang saya hormati, saya sudah mau selesai biar narasumber yang lebih banyak sharing. Teman-teman Kementerian Kominfo sangat mengapresiasi adanya webinar UMKM Brilliant ini untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM dan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka mendorong UMKM naik kelas. Sekian dari saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Semoga teman-teman semua sehat dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan segeralah mendapatkan vaksin kalau sudah dapat jatahnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Oke.